Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat dan rahmat Allah. Maka kembali kita dipertemukan di awal bulan Zulhijjah ini yang bertepatan di tanggal 6 Zulhijjah. Kalau kita lihat hitungan yang ditetapkan oleh Arab Saudi, namun karena kita berada di Indonesia, maka malam ini masuk di tanggal 5 Zulhijjah 1444 Hijriah. Maka awal yang telah kita masuki bulan-bulan haram yang telah kita lalui, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang telah Allah tetapkan itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antaranya disebut 4 bulan haram. Namun dalam Al-Quran secara tegas tidak langsung disebutkan mana 4 bulan tersebut. Maka dalam hadis Rasulullah SAW ditegaskan oleh Rasulullah, salasatun mutawaliyatun, 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Maka 3 berturut-turut ini. Lalu Rasulullah sampaikan lagi, wa Rajabu mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, bulan Rajab yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Maka 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran dijelaskan dalam hadis Rasulullah, yaitu bulan Zulqa'dah yang telah kita lewati sebulan yang lalu, dan sekarang masuk kita di bulan Zulhijjah, dan yang akan datang bulan Muharram. 3 berturut-turut. Dan nanti terpisah 1 bulan lagi, yaitu bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Maka kita sadari bahwasanya kita sedang berada di bulan haram tersebut. Maka berkaitan dengan bulan haram tersebut, kita tahu banyak ulama menafsirkan tentang bulan haram. Di antara makna haram itu dikarenakan diharamkan peperangan di bulan tersebut. Maka ini sudah kita maklumi, karena memang orang-orang Arab, bahkan Arab jahiliyah, ketika masuk bulan haram maka mereka stop segala kegiatan termasuk peperangan. Maka dia berdiam diri di rumah. Sampailah selesai bulan haram ini, mereka lakukan lagi peperangan keluar dari rumah mereka. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan bulan haram yang kedua sesuai dengan urutan setelah Zulqa'dah, yaitu bulan Zulhijjah. Maka sebelum pembahasan kita ini telah banyak para guru kita mengulas tentang Zulhijjah. Namun pada kesempatan malam ini kita akan fokuskan, kita lihat satu hadis Rasulullah SAW, yang hadis ini sering menjadi persoalan bagi kita, bahkan mungkin jadi keraguan bagi kita, yang berkaitan tentang ibadah khusus yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Maka kita lihat satu hadis Rasulullah SAW. Kalau kita lihat hadis ini dituliskan oleh Imam Muslim dalam hadis beliau, kitab hadis beliau nomor 1977. Maka ini seringkali mungkin jadi pembahasan kita. Maka insya Allah kita akan kupas malam ini semua hal yang berkaitan tentang hadis Rasulullah SAW di nomor hadis 1977 yang dituliskan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Musa Syahin. Jadi kitab ini kalau sebenarnya sudah menjadi kitab yang populer bagi kalangan penuntut ilmu, itu kitab Fathul Mun'im. Fathul Mun'im. Kitab ini berisikan tentang syarah
Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Maka semua hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim disyarah khusus di dalam kitab hadis ini, nama kitabnya Fathul Mun'im. Maka kita temukan beberapa hadis yang berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 1977 tadi. Itu setidaknya ada 4 hadis yang redaksinya sama. Jadi ada 4 hadis yang akan kita utarakan, redaksinya sama, dan kita akan keluarkan makna dan maksud dari hadis ini. Hadis yang pertama kita bacakan, "Idza dakhalat al-'ashr wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Di sini hadis yang pertama kita baca, apabila telah masuk 10 hari awal Zulhijjah. Jadi ini berkaitan dengan 10 hari awal Zulhijjah. Dan di antara kalian hendak berkorban. Maka ini berarti hadisnya dikhususkan bagi kita yang sudah berniat kurban. Maka janganlah ia menyentuh sedikit pun dari rambut dan kulitnya. Jangan menyentuh. Bahasa di sananya fala yamassa. Fala yamassa. Karena di dalam pembahasan fikih juga termasuk nanti kalimat yamassa itu ada massa, yamassa, iltamasa, berbagai macam. Maka dalam hal ini jangan menyentuh. Dalam menyentuh artian ulama tafsirkan adalah jangan dipotong atau jangan dirapikan atau jangan diapa-apakan rambut dan kuku ketika sudah masuk 10 Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah. Lalu hadis yang kedua, ini redaksinya hampir sama dengan yang pertama. Kita bacakan matannya. Idza dakhala al-'ashr wa 'indahu udhiyah yuridu an yudhi fala ya'khudhanna sya'ran wa la yaqlimanna dhufuran. Di sini apabila telah masuk 10 hari awal Zulhijjah dan ia memiliki hewan kurban yang hendak dikurbankan, maka janganlah ia mengambil rambut dan memotong kuku. Maka ini masih mirip redaksinya dengan hadis yang pertama tadi. Ini hadis yang kedua masih dalam kitab hadis Sahih Muslim yang disyarah dalam kitab Fathul Mun'im tersebut. Lalu yang ketiga redaksi hadisnya ini agak sedikit berbeda tapi maknanya sama. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila kalian telah melihat hilal Zulhijjah. Berarti kalau hilal Zulhijjah telah tampak, berarti telah masuk awal Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi, dan kalian di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka tahanlah dari rambut dan kuku-kuku kalian. Maka ini redaksinya adalah ketika hilal Zulhijjah itu telah tampak. Maka ada ini yang ketiga. Lalu yang keempat masih mirip dengan redaksi ini, man kana lahu zibhun yazbahuhu fa idza uhilla hilal Zulhijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhi. Ini redaksinya dibalik-balikkan. Siapa yang memiliki hewan sembelihan kurban yang hendak disembelihnya apabila hilal Zulhijjah, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya hingga ia telah berkurban. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka 4 hadis inilah yang menjadi pokok pembahasan kita malam ini, yaitu tentang hadis adanya larangan untuk menahan kuku dan rambut ketika kita berniat kurban dan telah memasuki awal bulan Zulhijjah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan dalam pembahasan di Fathul Mun'im tersebut, semua hadis yang kita bacakan tadi ada 4 dengan redaksi yang mirip. Keempat-empatnya itu dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi keempat-empatnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha.
Kalau kita lihat dari redaksi yang lain, yang selain dari hadis yang kita bacakan tadi, masih ada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban. Namun dengan redaksi bahasa yang sedikit berbeda. Namun semuanya kembali berasal dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka semuanya itu bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dalam hal ini kita lihat inti pokok dari pembahasannya adalah ketika telah masuk awal Dzulhijjah, maka janganlah kita memotong kuku, jangan memotong rambut. Maka dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan ulama dalam memahami hadis ini. Sehingga kalau kita simpulkan ada beberapa pernyataan atau beberapa pendapat dari ulama. Pendapat yang pertama disebutkan dalam hadis ini ada sebuah larangan yang larangan ini bersifat keharaman. Jadi dalam artian haram hukumnya memotong kuku dan memotong rambut ketika kita sudah berniat kurban dan telah masuk awal Dzulhijjah. Pendapat ini adalah pendapat dari pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita harus tahu dulu apa saja pendapatnya dan siapa yang mengeluarkan pendapat itu. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal keluarkan pendapat beliau berpendapat dari hadis yang keempat-empat tadi atau redaksi yang lain, ini menyatakan pengharaman secara mutlak. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Berarti dalam konteks ini kalau dilakukan karena hukumnya haram, maka berarti siapa yang melakukannya akan berdosa. Maka ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, larangan ini hanya bersifat makruh saja. Maka kita lihat karena ada hadis lainnya bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW pernah mengikat hewan kurban lalu mengirimkannya tanpa ada syarat-syarat khusus yang disampaikan oleh Nabi kepada yang lain. Jadi ada satu hadis lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan Nabi pernah mengirim hewan kurban, tapi tidak ada syarat-syarat khusus yang diberitahukan di saat hewan kurban itu dikirimkan. Maka dalam hal ini pendapat ini disampaikan oleh mazhab Syafi'i, Malik dan sebagian kecil dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik ini lebih menganut paham bahwasanya dari hadis ini statusnya adalah makruh ketika dilakukan. Jadi ketika dipotong rambut, ketika dipotong kuku di awal Dzulhijjah, maka berarti jatuhnya kepada makruh. Jadi kalau makruh ditinggalkan dalam hal itu kita tidak apa-apa, namun kita malah rugi, tidak mendapatkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu pendapat yang ketiga, ada lagi pendapat yang menyampaikan ada sebagian yang berpendapat bahwa kurban dan haji keduanya tidak terpisahkan. Maka larangan dalam berkurban itu kaitannya dengan orang yang sedang melaksanakan haji. Jadi tidak potong rambut, tidak potong kuku itu adalah kurban untuk orang yang sedang berhaji. Ini dalam pendapat yang ketiga. Namun pendapat ini berdasarkan dengan hal tersebut, maka dinilai bahwasanya hukum untuk memotong rambut, memotong kuku itu hukumnya mubah, boleh. Nah, ini pendapat dari penganut mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Jadi ada beberapa kelompok tadi kita keluarkan. Yang pertama mengatakan bahwasanya hadis ini mengatakan pengharaman secara mutlak. Ini dari golongan mazhab Hambali. Lalu yang kedua mengatakan statusnya makruh. Ini dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dan beberapa kecil dari mazhab Hambali. Lalu yang ketiga hukumnya mubah. Ini mubah ini disampaikan oleh penganut mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Maka dalam hal ini kita keluarkan ada 3 pendapat yang kita akan runtutkan satu persatu.
bagaimana status pendapat dari yang tiga ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat dari permasalahannya, nanti akan timbul permasalahan selanjutnya. Ada yang berpendapat bahwasanya yang dipotong kuku itu atau yang ditahan kukunya itu bukanlah si pemilik kurbannya, tapi kepada hewannya. Ini ada pendapat yang menyampaikan yang ditahan kuku dan rambutnya itu adalah hewan, bukan orang yang akan berkurbannya. Namun pendapat ini dilemahkan. Walaupun ada yang berpendapat seperti ini, kita hargai, karena dalam artian ketika hewan tadi bulunya ditahan, kukunya ditahan, dengan artian ketika nanti akan disembelih setiap helai bulunya dan setiap dari anggota tubuhnya tidak berkurang sedikit pun nilai pahalanya. Maka walaupun ada pendapat seperti ini, tetapi kurang pas dengan konteks hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal hadis tadi kita temukan ada kata gantinya. Ada kata gantinya, itu berarti kata ganti orang ketiga. Ada sya'rihi wa azfarihi. Sya'rihi rambutnya, azfarihi kukunya. Jadi dalam kalimat hadis tersebut disebutkan kuku dan rambutnya. Maka ini mungkin memang masih berpikir kita apakah kuku dari hewannya itu atau kuku dari orang yang akan berkurban tadi. Maka di sini dikatakan makna dari hadis tersebut, ulama cenderung bahkan sepakat, jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan yang ditahan itu memang kuku dan rambut orang yang akan berkurban tersebut. Maka yang memang ditahan kuku dan rambut orang yang akan berkurban. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini kita akan sampaikan, karena memang banyak yang mempersoalkan masalah ini, sehingga ada yang mengatakan kalau seandainya seseorang motong kuku, motong rambut, sedangkan dia sudah berniat kurban, lalu di pertengahan hari di antara 10 hari Dzulhijjah ini ternyata dipotong kuku atau dipotong rambut, maka ada yang mengatakan berarti kurbannya batal. Maka kita katakan di sini bahwasanya potong rambut, potong kuku itu tidak mempengaruhi apapun dari kurban seseorang. Jadi kalau ada yang potong kuku, ada yang potong rambut, sedangkan dia akan berkurban, maka tidak membatalkan kurban seseorang. Melainkan, kalau kita simpulkan secara ringkasnya, ketika kita dapat menahan kuku dan rambut itu, maka kita dapat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hakikatnya ketika ditahan kuku dan rambut tadi menjadikan sunnah bagi kita. Yang sunnah itu kalau kita tinggalkan kita akan rugi, walaupun tidak berdosa ketika kita tinggalkan sunnah tersebut. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita telah sampaikan hal tadi, maka tidak menjadi keraguan bagi kita. Kita sudah tahu bahwasanya ada beberapa pendapat tadi. Maka kita ambil pendapat yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i katakan statusnya makruh. Karena ketika kalau kita bisa tahan kuku dan rambut, berarti kita dapatkan sunnah dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Namun pada tahun ini menjadi kegelisahan kembali bagi kita, karena adanya perbedaan tanggal kita berhari raya. Maka menjadi kegelisahan lagi bagi kita, bahas sebenarnya kemayang kawa ikuti. Sehingga dalam hal ini kita kembalikan kepada status awal, bahwasanya ketika kita ada seorang hakim itu adalah yang menetapkan, dan yang menetapkan dalam hal ini adalah pemerintah kita.
Maka apapun yang disampaikan oleh pemerintah kita taati, karena itu insya Allah jalan yang paling aman. Walaupun kalau kita lihat, maka kita perlu bandingkan dalam hal penetapan 1 Dzulhijjah. Karena perbedaannya adalah ketika penetapan 1 Dzulhijjah, ketika melihat hilal. Status hilal di hari Senin tanggal 19 Juni kemarin, itu kalau dilihat ketika maghrib adalah 2,21 derajat sekian. Jadi 2,2. Sedangkan kalau di Indonesia syarat tercapainya tampak hilal itu adalah 3 derajat. Maka pemerintah kita menetapkan bahwasanya belum tampak hilal itu ketika di hari Senin. Sedangkan sempurnanya hilal itu adalah ketika di tanggal 20 di hari Selasa kemarin. Maka ditetapkanlah tanggal 1 Dzulhijjah oleh pemerintah kita di tanggal 20 Juni bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Namun yang menjadi kegelisahan kita selanjutnya, ketika masalah hari raya, sebelum hari raya ada satu ibadah khusus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah. Maka Nabi sampaikan puasa hari Arafah diampuni dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Maka kalau kita lihat puasa Arafah tersebut terjadinya di tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan ada pula yang berpendapat puasa Arafah itu karena kita mengikut dengan wukufnya jamaah haji di padang Arafah. Maka ini menjadi keganjilan bagi kita. Kita akan bingung mungkin ba'a sebenarnya kini awak puasa ketika orang wukuf di Arafah kah? Atau awak puasa ketika di tanggal 9 Dzulhijjah? Maka di sini kalau kita ambil pendapat dari mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i sampaikan ketika kalian mempunyai sekelompok ulama di satu daerah atau yang mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan ijtihad dalam hal itu, maka ikutilah sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Maka kalau mazhab Syafi'i lebih cenderung kepada pemerintah setempat yang telah menetapkan kapan tanggal 1 Dzulhijjah, kapan 9 Dzulhijjah, kapan 10 Dzulhijjah, maka silahkan diikuti. Karena kalau kita lihat, tidak bisa kita samakan puasa kita di Indonesia dengan puasa saudara-saudara kita di Arab Saudi. Karena waktu kita berselisih 4 jam kita lebih dahulu daripada mereka. Maka dalam hal itu kembali kita diberikan satu kondisi. Maka kalau kita ambil pendapat ada 2 hal. Mazhab Maliki mengatakan kalau dalam hal perbedaan tersebut, ketika sudah ada yang tampak di daerah lain hilal tersebut, maka kita boleh ikuti. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang menganut pemahaman ikut dengan Arab Saudi, berarti mengambil pendapat dari mazhab Malik yang mengatakan selagi di tempat lain sudah tampak hilal, dia ikuti, berarti dia boleh untuk mengikuti itu. Berarti mengikut dengan mazhab Malik yang disampaikan oleh mazhab Maliki tersebut. Lalu kalau mazhab Syafi'i katakan kalau seseorang tersebut belum tampak hilal di tempatnya, maka belum berganti kalendernya, belum ganti harinya, kecuali benar-benar sudah ditetapkan oleh ulama setempat. Jadi memang hilal itu hilal lokal, bukan hilal di tempat orang lain. Maka dalam hal ini kita kalau mengambil mazhab Syafi'i, kita mengikut dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun nanti orang sudah berhari raya di Arab Saudi, kita berpuasa di sini, maka puasanya 9 Dzulhijjah kita di sini mengikut dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita, maka kita termasuk orang-orang yang aman. Namun dalam hal ini kita luruskan, jangan sampai nanti karena adanya perbedaan muncul pertikaian.
Karena dalam hal ini ada yang merasa paling benar nanti. Ambo yang ikut Arab Saudi, ambo yang paling bantu. Ambo yang ikut pemerintah, ambo yang paling bantu. Yang ikut Arab Saudi itu salah. Maka dalam hal ini kita berlindung kepada Allah. Karena diciptakannya perbedaan itu untuk kita, itu adalah untuk kita memilih. Maka silahkan kita memilih sesuai dengan apa yang menurut kita paling yakin, dan bukan mengikut-ngikut apa yang ditetapkan oleh orang lain. Orang lain begini, kita pun begini, jangan seperti itu. Maka kita harus punya prinsip. Ketika orang lain memilih ikut dengan pemerintah, maka kita ikut pemerintah pula dengan alasan karena kita patuh dengan hakim. Karena hakim ini dalam sebuah kaidah disampaikan, keputusan hakim menghilangkan khilafiyah atau menghilangkan perbedaan. Maka dalam hal itu agar kita tidak bercerai-berai, silahkan ikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang benar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, walaupun nanti ada yang berpendapat, yang memilih bahwasanya ingin ikut dengan Arab Saudi, karena kalau dilihat hitungan 1 Dzulhijjah kita sudah beda, maka 9 Dzulhijjah bahkan 10 Dzulhijjahnya pun akan berbeda. Maka dalam hal ini tidak menjadi persoalan besar bagi kita. Yang penting ketika seseorang ada landasan dia ikuti, maka insya Allah itu menjadi keyakinan dia. Silahkan dia pilih, dia yakin dengan itu, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang benar pula. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, karena sebenarnya hari raya Idul Adha itu hari raya yang paling besar kalau dilihat dari hari raya Idul Fitri. Walaupun kalau di tempat kita di Indonesia malah sebaliknya. Hari raya yang gadang tu hari raya Idul Fitri, karena ada THR-nya, karena orang kampung pulang. Tapi sebenarnya kalau dicari hari raya Idul Adha lah yang paling besar. Apa buktinya? Ketika takbiran dari tanggal 10 Dzulhijjah, dilanjutkan 11 Dzulhijjah, lanjut 12, lanjut 13. 4 hari berturut-turut kita takbiran. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri selesai khatib berkhutbah di atas mimbar, maka selesai pula kita untuk bertakbiran. Namun kalau untuk hari raya Idul Adha menjadi hari raya yang begitu agung, karena orang-orang yang tak punya dana untuk makan enak, tidak ada piti untuk beli daging, hari itu dia akan diberikan daging oleh orang-orang di sekitarnya. Maka kalau kita lihat kondisi saat hari raya di negara Arab, waktu kami di Mesir dahulunya, itu memang luar biasa semaraknya, karena setiap rumah itu mereka menyelenggarakan kurbannya masing-masing. Jadi berbeda dengan kita. Kalau kita sudah percayakan dengan panitia kurban di masjid musala sekitar kita, tapi kalau di sana tidak, mereka selenggarakan, mereka cari kambingnya sendiri, cari untanya sendiri, cari sapinya sendiri. Ketika di hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, atau ada di hari yang lain sampai tanggal 13 Dzulhijjah, mereka sembelih di rumahnya, dipotong bersama-sama di rumah dengan keluarga. Setelah itu mereka pula yang bagikan ke tetangga-tetangga dan fakir miskin di sekitar mereka. Maka memang terasa ketika di hari raya Idul Adha itu tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang tidak makan. Karena bahkan waktu kami jadi mahasiswa dulu, itu sampai-sampai daging itu numpuk di kulkas, sampai tidak ada sampai mana buangnya sana. Saking banyaknya daging itu yang diberikan kepada kami. Bahkan saking penuhnya, dek nak ada tampil di kulkas tu akhirnya langsung diapui. Nanti dia suan-suan diolah per harinya. Karena kalau daging itu sudah direbus, itu biasanya kan lebih lama tahannya daripada belum direbus. Maka terkadang karena saking banyaknya, bahkan ada kawan itu yang kulkasnya tidak sanggup lagi nampung, sampai-sampai lah di dalam kulkas tapi daging itu hijau juga. Maka ini memang luar biasa saking besarnya hari raya Idul Adha tersebut. Maka kalau kita lihat dari namanya Idul Adha, Idul Adha, Adha dari kata udhiyah yang artinya menyembelih.
Maka menyembelih dalam bahasa Arab itu ada udhiyah, ada zabhiyah. Kalau bahasa kita, bahasa Minangnya, menyembelih itu mandabih. Maka sebenarnya dabih itu dari bahasa Arab, dari kata zabih. Zabih yang dijadikan ke bahasa Minang adalah dabih. Jadi dabih itu dari bahasa zabih. Maka zabih artinya menyembelih, zabihah. Karena dalam hadis Rasulullah beliau juga sampaikan, apabila engkau hendak menyembelih, kata Nabi, maka Nabi sampaikan fa ahsinu dzibhah. Maka sempurnakanlah sembelihannya. Maka Nabi sangat perhatikan, karena kondisinya ketika itu saking luar biasanya Nabi perhatian itu bukan hanya kepada manusia, tapi sampai kepada hewan yang akan disembelih pun Nabi katakan sempurnakan sembelihannya. Walaupun kalau kita lihat hewan-hewan kurban itu dihadirkan untuk kita kan untuk disembelih juga, kamati juga nyonya, maka dielo-eloan bana. Tapi begitulah kasih sayang seorang Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk hidup yang lainnya, agar kita sempurnakan sembelihan itu, agar ketika hewan itu disembelih dia tak merasakan sakit dulu baru setelah itu mati. Tapi seketika disembelih dengan sekali sembelihan, ketika sempurna sembelihannya itu, hewan tadi tak merasakan sakit. Maka jangan heran kalau nanti beberapa hari lagi hari raya Idul Adha banyak kita temukan aduh jawi itu nan lah dibalah, lah didabiah, tapi nyo jalan jeleh. Kenapa bisa hal itu? Karena tidak sempurna sembelihannya. Maka dalam hal menyembelih itu memang butuh ilmu. Sebenarnya ada dulu pelatihannya dulu. Jadi bukan sembarangan orang yang bisa menyembelih. Harusnya dikeluarkan pula sertifikat penyembelihan, agar memang sempurna penyembelihan itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan ada adab-adab tertentu, termasuk yang sering dilalaikan itu, ketika hewan akan dikorbankan, tutuplah dia, jangan tampaan dengan kawan-kawannya yang lain. Karena terkadang kita merasa kita saja yang manusiawi. Jadi kalau hewan ini tidak ada hewaninya. Padahal sebenarnya ketika hewan itu melihat saudara yang lainnya disembelih, dia akan merasa ketakutan, nampak darah bercucuran segala macamnya. Maka di antara adab ketika menyembelih hewan itu, jauhkan dari hewan yang lain, atau setidaknya ada penutupnya, agar ketika hewan yang akan disembelih lain itu dia tidak stres. Maka jangan sampai nanti terjadi pula ada yang lari di jalan raya, ada yang sampai karimbo itu karena hewannya stres, karena melihat temannya sendiri disembelih di depan matanya. Termasuk di antara adab yang lain, dihadapkan ke arah kiblat. Maka ini sebenarnya sunnah-sunnah yang diajarkan kepada kita, yang secara ringan, namun seringkali lupa ketika kita praktekkan di lapangan. Maka saling mengingatkan kita ketika kita melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban tersebut, agar menjadi kurban kita kurban yang terbaik untuk Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan kalau kita lihat Idul Adha, bukan hanya Idul Adha namanya, tapi juga terkadang disebut dengan Hari Raya Kurban, karena memang adanya perintah kurban. Apa itu kurban? Dari kata qarraba yuqarribu kurban. Jadi tujuannya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka tidak ada tujuan lain kurban kita selain mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan juga disebut dengan Hari Raya Haji. Jadi kalau Hari Raya Haji itu berkaitan dengan Dzulhijjah. Dzulhijjah yang memiliki haji. Jadi yang ada haji di dalam bulan itu adalah Dzulhijjah. Maka kita bermohon kepada Allah, saudara-saudara kita yang sedang berjuang menjadi jamaah haji tahun ini, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, dan Allah berikan mereka semua menjadi haji yang mabrur nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang belum Allah izinkan berangkat tahun ini sebagai status jamaah haji,
insya Allah ke depannya kita semua akan Allah undang ke Baitullah menjadi jamaah haji nantinya. Amin ya rabbal alamin.